Jadi kita ini terlahir, ditakdirkan di Indonesia. Indonesia ini adalah negara majemuk, plural. Kita berbeda-beda dalam berbagai hal. Pertama dari segi etnik. Etnik kita kan kayaknya lebih 1000 ya, etnik di Indonesia. Bahasa daerah juga begitu. Ada lebih 1000 bahasa daerah di Indonesia. Kemudian pulau. Pulau kita geopolitik. Kita ini 17.000 lebih ya, pulau di Indonesia. Itu Pak Kapolres, kenapa hitungan pulau tidak pernah dia dinamis. Jadi ada yang mengatakan 17.700 ya? Hah? 700.000 sekian. Ya. Selalu ada selisih hitungan pulau itu. Kenapa? Karena tergantung penelitinya. Kapan dia meneliti pulau itu. Kalau pasang naik, maka berkurang pulaunya, Pak. Kalau pasang surut, itu bertambah pulaunya. Ini serius ini. Jadi ada pulau timbul tenggelam ya di Indonesia. Bahkan begitu banyaknya pulau kita, itu banyak pulau yang belum berpenghuni ya. Ya, jadi dari sisi pulau geopolitik, kita juga berada pada kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Dari sisi ini, Indonesia itu setidaknya mempengaruhi perpolitikan secara global. Karena kita berada di apik, di atas itu Asia, di bawah itu Australia, ada Indo-Pasifik itu. Jadi Amerika dan sebagainya juga berpengaruh. Jadi apa yang terjadi di Indonesia itu akan mempengaruhi geopolitik secara internasional. Itu dari sisi letak geografis Indonesia. Kita ini agama banyak, yang diakui negara baru 6. Tapi aliran kepercayaan itu juga ratusan, Pak. Jadi orang bicara God, bicara Tuhan, itu persepsinya banyak sekali. Jangankan di agama Kristen, di Islam sendiri itu banyak sekali mazhab-mazhab. Orang baru bicara Tuhan, itu banyak sekali pendapat mengenai Tuhan. Kolaborasi. Sudah mereka bersinergi. Tidak pikir dari mana asal orangnya, dari mana etniknya. Yang penting bisa memperkuat. Jadi kita tidak boleh alergi terhadap orang luar, Pak. Tidak ada lah istilahnya outsider and insider. Tidak ada itu. Era sekarang era sangat menembus. Beliau ini dari Jawa Barat, saya dari sini, Pak Pendeta dari sini, ada mungkin dari luar. Sama saja, siapapun yang bisa membangun Mamasa, dialah yang kita tokohkan, dialah yang kita harus meminjam otak tercerdasnya Indonesia untuk membangun Mamasa. Ini era keterbukaan, dan kita untuk membangun Mamasa ini harus open minded, harus kita terbuka kepada ide-ide, gagasan, dan terbuka kepada orang luar. Itulah saya biasa ucapkan dalam pidato saya, bahwa kemajuan satu daerah itu bisa dilihat sudah berapa banyak orang berbeda dan sudah berapa banyak bahasa yang berbeda diucapkan di kota itu. Masa ini kalau kita saja yang buka mukanya gini, masih begini-begini, itu belum maju. Tetapi kalau sudah mulai ada orang Eropa, sudah mulai ada orang Arab, hidungnya mancung beda dengan kita, sudah mulai ada suku-suku lain banyak berkunjung ke sini, itu sudah mulai economic growth berkembang. Jadi gampang Pak saya itu. Kalau kita ngecek sebuah daerah, cek aja suku-suku yang ada di situ. Semakin banyak suku
yang berdiam atau berkunjung di setua kampung, maka kampung itu ekonominya pasti dan rasnya juga semakin bagus, Pak. Tidak banyak penyakit-penyakit degeneratif. Sampaikan Bapak Ibu sekalian, buatlah mamasa ini, buatlah agama ini relax, tanpa social tension, tanpa ketegangan-ketegangan sosial. Saatnya kita tertawa, merayakan kedamaian, merayakan kebaikan bersama, merayakan kenikmatan. Ini mamasa adalah bahasa Arabnya, Pak Pendeta, qit'atun minal jannah, potongan surga yang jatuh di sini. Sampai ke itu, semoga kita terus menjaga kohesi sosial, kondisivitas kita. Kedamaian ini adalah prestasi kita semua, prestasi rakyat mamasa sebagai hidup dengan filosofi Sitayu, Sirande, Maya-maya, Sika masing-masing, Misakara di Potuo, Pantang kada di Pomati.